Ya, saya pikir soal kaum muda itu tidak terlepas dari catatan Ya. bahwa pertama yang harus diyakini oleh publik masyarakat bahwa tidak ada nama Indonesia ini kalau tanpa pemuda. Karena itu dipelopori di sejak tahun 88 pada saat Sumpah Pemuda itu. Nah, saya kira untuk terjadi panggung politik itu tidak lepas dari catatan sejarah tadi bahwa pemuda itu selalu bangkit dan menjadi agen perubahan dalam menatah sebuah pemerintahan. Termasuk Indonesia, saya kira prospek kaum muda dalam memimpin itu menjadi pemimpin alternatif bagi kondisi kekinian. Saya kira ini menjadi sangat prospek bagi sistem pemerintahan kita. Mungkin yang harus dikelirkan dulu pertama bahwa antara kaum muda dan tua itu sebenarnya dari cara pandang kita ada dua hal. Ya. Pertama, kaum muda dari segi umur itu antara 25 sampai 40 tahun. Dan yang kedua, saya kira muda yang dimaksud adalah visi yang dibangun oleh para caleg itu. Kita tidak mempersoalkan bahwa umurnya tua tidak, tetapi visi perubahan itu yang harus dikembangkan oleh calon legislatif ke depan. Yang masuk di parlemen, saya kira itu penting karena menurut saya pemuda itu sangat energik untuk memikirkan persoalan-persoalan yang menjadi isu-isu publik sekarang. Nah, akhir-akhir ini kita dapat dengan dua stigma bahwa yang akan calon ini ada dua isu yang dibangun. Pertama antara aktivis dan artis, yang kedua antara kaum muda dan tua. Ya. Ini dikembangkan isu yang di publik tanpa melihat apakah kalau caleg ini mempunyai visi kebangsaan ke depan, bagaimana mempunyai visi perubahan di parlemen. Itu yang lebih dikembangkan sebenarnya. Dan saya berharap bahwa saya kira kaum muda sangat potensi untuk memiliki ruang bagi masyarakat untuk hanya ke depan. Yang membuat degradasi moral dan semangat nasional kita ini semakin memudar. Ya. Itu karena semangat kapitalisme global. Ada beberapa alasan yang menurut saya kira menyebabkan bahwa kaum muda itu menjadi citra buruknya di publik. Pertama soal regenerasi pimpinan. Nah, basis pengkaderan kaum muda itu di antara umur 25 sampai 40 tahun tadi itu di beberapa institusi politik semacam partai politik itu tidak dicoba oleh partai-partai politik ini bagaimana kemudian merekrut muda untuk berkiprah di partai politik. Nah, ini regenerasi kepemimpinan yang tertambat sehingga kemudian ruang-ruang publik itu tidak diisi oleh kaum muda, tidak diisi oleh kaum muda, sehingga apa yang terjadi? Serangan kapitalisme global kemudian menyebabkan kaum muda menjadi stigma buruk. Ya, sabu-sabu, kemudian kriminal mana, sehingga yang terjadi ada ruang-ruang publik yang mestinya diisi oleh kaum muda, tapi tidak bisa dilakukan oleh kaum muda. Karena apa? Ruang publik tidak diisi oleh kaum muda tadi karena masih ada ambisinya orang-orang tua kita yang ingin tetap berada di kursi-kursi parlemen maupun eksekutif, sehingga yang terjadi apa? Semangat nasionalisme sangat memudar, kemudian citra buruk di masyarakat yang sampai hari ini menyebabkan bahwa bagaimana kaum muda itu selalu menjadi momok bagi masyarakat maupun publik yang ada di mana-mana. Ini persoalan yang menjadi tantangan kita ke depan. Nah, hari ini kita tidak menjadikan ini ancaman bagi aktivis pemuda untuk tetap berkiprah di panggung politik. Ya. Nah, saya kira masyarakat juga hari ini membutuhkan semangat kaum muda yang energi itu untuk bagaimana di parlemen itu bisa diwarnai oleh kaum muda tadi. Kembali soal tadi bahwa komitmen kita di parlemen sebenarnya itu soal mindset sekali, soal cara pandang berpikir kita, bahwa di parlemen juga kalau kita mempunyai komitmen untuk membangun isu-isu perubahan, isu-isu yang akan kita gaungkan, mungkin beberapa pekan ke depan ini kita akan membangun kaukus politik muda di lintas partai. Nah, ini yang akan kita kembangkan, kita akan formulasi menjadi isu publik sehingga kemudian masyarakat tentu ruang bagi kita untuk berkiprah di panggung politik tadi. Dulu dalam sejarah kita bahwa basis perlawanan kaum muda itu adalah penjajah. Nah, sekarang yang menjajah kita ini adalah kapitalisme global yang tidak ditahu, bukan bom, bukan meriam, tetapi serangannya itu melalui kekuatan westernisasi, kemudian bagaimana memberikan ruang bagi pemuda untuk tetap hidup yang hedonis, sehingga ini menjadi citra buruk bagi pemuda. Nah, ini juga yang harus diklarifikasi oleh publik. Balik pada soal regenerasi kepemimpinan tadi, pemuda tidak diberikan ruang publik oleh partai politik untuk melakukan estafet kepemimpinan tadi. Nah, kalau ini saya kira dikembangkan oleh partai politik, saya kira ke depan citra buruk pemuda itu akan tetap tidak akan menjadi menjadi stigma buruk bagi masyarakat. Kenapa kemudian kaum tua itu selalu bertahan di posisi itu?
karena mereka menggunakan materi sebagai basis perjuangan politiknya. Nah, kita kaum muda sekarang kita gaungkan isu-isu publik. Saya kira ini isu-isu kerakyatan, isu perubahan, kemudian bagaimana kemudian parlemen itu harus harus diisi oleh orang-orang yang memiliki berpikir untuk perubahan-perubahan ke depan. Harapan Bapak sendiri tentang kepemudaan kita untuk terjun di dunia politik ini, Pak, bagaimana ke depan? Ya, pertama saya harap kepada teman-teman pemuda juga yang caleg di partai lain supaya tidak takut untuk bertarung, karena teman-teman pemuda punya potensi untuk bertarung di panggung politik 2009 nanti. Citra pemuda itu jangan dirusak oleh teman-teman caleg yang dari kalangan pemuda dengan isu-isu, dengan janji-janji yang pada akhirnya juga itu akan mencitrakan buruk bagi pemuda masa mendatang. Karena kita bicara masa depan bangsa berarti kita bicara pemuda, karena pemuda adalah pemimpin masa depan. Dan saya kira pada generasi kepemimpinan kita akan tetap berkelanjutan. Ke depan kita berharap pemuda-pemuda yang lain juga akan melahirkan kepemimpinan di masa mendatang. Bermacam-macam tuduhan yang menimpa pemuda, bermacam-macam sindiran menyelimuti hidup pemuda. Tak ada yang mau mengerti akan segala kemampuannya, dan tak ada yang